Hush. Hush. Oh, di sini ada sesuatu di sini. Ini pohon yang sudah mati. Tetapi di sini ada sosok di sini ya. Di sini ada gerbang di sini. Hush. Kalau saya lihat di sini gerbangnya itu nggak cuma satu, jadi berlapis tiga. Ini ada kerajaan harimau di sini. Wush. Kalau rajanya sosok seperti harimau putih ya di sini. Itu kalau sudah melewatin gerbang yang pertama, kedua, ketiga, baru ke tempat arah si ini ya, rajanya ke sana. Rajanya itu sosoknya seperti harimau putih. Sosoknya itu sangat gagah, kekar, sangat berwibawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat dimanapun Anda berada, di Indonesia, di luar Indonesia, atau dimanapun. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya berada di hutan. Saya akan menelusuri di hutan ini. Konon katanya di sini ada sebuah kerajaan, ada kejadian. Di situ pernah ada yang duduk atau bermeditasi, pernah diganggu dengan sosok-sosok. Entah sosok apa itu, saya tidak bisa menceritakan. Kita langsung saja ya, kita langsung saja telusuri di manakah sosok itu berada, dan apakah ada kerajaan atau ada apa, kita tidak tahu ya. Kita langsung saja ya, ayo ikutin saya. Sebelum itu kita akan deteksi dulu di mana ada kita arah mana tuh. Kita lihat dulu, deteksi dulu. Tangan saya rasa bergetar, menunjukkan bahwa saya harus ke sana. Kita cek dulu ada apakah di sana. Cek dulu. Ush. Di sini banyak perkebunan mangga di sini ya. Tapi terkadang ada kejadian di sini ya, kejadian orang kesurupan di sini. Entah karena apa ya, saya juga tidak tahu. Mungkin ada suatu penyebab ya. Bila tidak ada penyebab, mungkin nggak terjadi seperti itu ya. Nah, di sini saya merasakan energinya sudah mulai membesar di sini saya. Oh, arah sana. Ada apa sana? Ush. Sini saya seperti tadi. Oh, di sini ternyata ada sosok. Tadi seperti menyerang saya. Tidak tahu karena apa menyerangnya. Kita akan coba tanya. Oh, ternyata dia merasa apa ya, kalau energi yang
energi negatif itu kalau kita kayak bertentangan itu, jadi seolah saya terpental gitu, dia juga merasa terganggu. Tapi tidak apa-apa, ini sosoknya tidak apa-apa ya, emang ini sosoknya negatif tapi tidak mengganggu ini. Kalau si manusianya memang baik-baik, menjaga tata krama di sini, ini tidak mengganggu, aman. Kita cek lagi. Terus saya melihat cahaya di situ tadi. Cahaya apa ya? Kayak cahaya merah sini tadi. Kita samperin dulu. Itu apakah ada sosok atau ada sesuatu? Kita lihat dulu. Awas, hati-hati. Kita siap siaga. Tadi di sini saya lihat ada sosok, di sini ada cahaya-cahaya merah di sini nih. Nah, di sini tepatnya tadi. Kita cek dulu. Kosong. Ternyata kosong. Tadi seperti sembunyi di sini. Ketika saya cek, dia sudah lari. Oh, ini sangat mengecoh ya. Kita cek lagi di mana beradaannya. Ternyata sosok itu pindah-pindah ya. Jadi nggak ke satu tempat itu. Jadi seperti pindah-pindah. Dia berada di situ. Ketika saya cek di situ, saya yakin ada. Ketika saya samperin, hilang lagi. Nah, tadi sosok seperti cahaya tadi, seperti tuh suara apa jatuh tuh. Pemirsa, ada yang jatuh di sini. Tuh gitu, kayak ada yang jatuh di sini tadi. Cek dulu. Susah ya kalau mengecek, kita deteksi aja. Aneh ini. Tadi sepertinya yang jatuh di sini, tapi dicek lagi hilang lagi. Kita cek lagi. Kita cek ke sana ya. Situ tadi seperti menyerang saya ketika saya berjalan, seperti menembak di atas kepala. Untung saya tangkis, serang kembali. Ternyata di situ ada sesuatu di situ, di atas itu tuh, pohon atas itu, tuh lagi merayap. Itu sosoknya seperti apa ya? Kayak tokek gitu ya. Dia memang penunggu hutan sini. Tapi sering iseng sih. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kena benar. Dan kita bisa menghindar kalau kita memang tidak seperti kerasa menyerang tuh. Kalau tadi, kayak kerasa menyerang, langsung saya menghindar saja. Mungkin kalau kena itu bisa menyebabkan kalau secara dohir kita sakit, panas, kering, pusing. Nah itu ya, dia menyerangnya seperti itu. Kalau kita kan udah tahu radarnya ketika ada yang menyerang, kita langsung tepis serang lagi. Nah, kita loncat lagi sana, jauh lagi. Nah, yang saya penasaran di sini ada kerajaan di sini, kerajaan besar di sini.
tapi nggak tahu di mana. Kita cek dulu. Saya merasakan energinya sangat besar di sini, bagian sini. Nah, di sini saya yakini ada pintunya di sini, tapi nggak tahu di mana. Saya belum terdeteksi, tapi saya rasa masih udah deket di sini ya. Kita cek dulu. Ush. Cek dulu. Ush. Oh, di sini ada sesuatu di sini. Oh, ternyata saya curiga di sini ada sosok di sini. Ini pohon yang sudah mati, tetapi di sini ada sosok di sini ya. Jadi saya kayak benturan gitu, kayak terpental ketika saya mau melewatin ini. Nggak tahu ini ya pohon apa ini, tapi di sini ada penghuninya di sini. Kita cek dulu apa penghuninya. Oh, ini penghuninya sosok yang ini hitam ini, tapi nggak besar ini, hitam kayak seperti cuman pakai celana saja ya. Dia pakai celana, ini badannya semuanya itu kayak hitam, kayak arang gitu ya di sini. Nah, dia merasa terganggu ketika saya tenang. Ketika saya deteksi, dia merasa terganggu, mungkin ada energi yang masuk ke sini dan dia merasa terganggu. Tapi saya tidak mengabaikan yang ini ya. Kita cari kerajaan yang di sini, yang saya yakin energinya sangat besar di sini. Ikutin nih, saya merasa tertarik daerah sini ya. Saya merasa tertarik. Tuh, ada apakah di sini? Mana? Ini yang mangga tadi ya. Energinya emang sangat besar di sini ya. Tahu apa di sini? Ini oh, cek dulu. Ush. Di sini, oh ternyata di sini ya. Kalau saya rasakan di sini ada yang jaga di sini. Nah, sini nih. Ini ke sini. Boleh siapa yang bisa melihat? Di sini ada gerbang di sini. Ush. Nah, di sini ketika saya mengucapkan gerbang, penjaga yang di sini kayak nggak terima. Kenapa tidak terima? Karena kedatangan saya ke sini hanya ingin mencari tahu saja ya. Kalau saya lihat di sini gerbangnya itu nggak cuma satu, jadi berlapis 3. Jadi di sini nih ada sosok harimau di sini. Nah, sosok harimau di sini yang gerbang pertama itu ada harimau itu warna kuning. Dia
agak marah ya ketika saya sebutkan. Di gerbang pertama ini ada 2 di sini penjaganya. Dia merasa tidak terima ya karena kedatangan orang asing ya. Ya, tadi sudah saya ucapkan sampurasun di sini, ucapan salam, kita bersopan santun. Untuk apa ke sini? Saya kan hanya pengen tahu daerah sini dan pengen tahu di sini ada kerajaan apa. Ternyata di sini ada kerajaan harimau di sini. Nah, yang gerbang pertama ini dijaga oleh sosok harimau kuning yang ini nih. Dan di gerbang kedua itu ada harimau kuning juga, cuman dia kayak seperti apa ya, kayak berdiri itu, cuman berdiri kayak sosok pakai baju gitu, tapi kayak prajurit gitu ya. Kalau ini harimau saja. Terus yang pintu ketiga ini lumayan gede ya, ini seperti harimau berwarna hitam yang sangat galak, itu yang nomor 3. Nah, saya ingin yang terakhir lagi, rajanya. Saya lihat dulu. Ush. Nah, yang ketiga itu rajanya sosok seperti harimau putih ya di sini. Itu kalau sudah melewatin gerbang yang pertama, kedua, ketiga, baru ke tempat arah si ini ya, rajanya ke sana. Rajanya itu sosoknya seperti harimau putih. Sosoknya itu sangat gagah, kekar, sangat berwibawa ya. Dan tidak semua orang bisa bertemu dengan sosok yang harimau putih, harus melewati prajurit-prajurit dan gerbang-gerbang ini. Kita coba tembus dulu ke alamnya dulu ya. Tadi ketika saya masuk ke gerbang, saya permisi di sini. Mungkin saya bisa masuk sampai ke ini ya, ke harimau yang berwarna hitam. Ketika saya masuk, saya dihadang. Untuk apa kamu masuk? Ada perlu apa? Enggak, saya cuma pengen tahu, pengen berkenalan gitu. Kalau cuman itu kan tidak diperbolehkan ya, kalau tidak ada suatu kepentingan yang memang benar-benar penting. Nah, di situ saya tidak bisa masuk ternyata, sobat-sobat. Ya udah, ya berarti nggak boleh masuk, tidak apa-apa. Nah, kemarin di sini ada yang seperti diganggu di sini, seperti kesurupan di sini. Ketika saya cuma tanya seperti itu kepada prajurit yang di sini. Oh, emang dia suka mengawasin di sini. Tapi karena itu memang kesalahan si manusianya ya. Si manusianya itu terlalu kalau itu tidak bertata krama. Di alam ini kan ada 2 alam. Jadi di alam ini tidak hanya manusia yang hidup ya. Jadi dia merasa ini tidak ada, dia merasa sembarangan lah intinya sembarangan, tidak percaya yang seperti itulah, seperti itu. Tapi tetaplah namanya kita hidup ya, pasti berdampingan ya. Walaupun kita tidak tahu, kita cukup
saja membaca apa ya, salam, permisi, atau sampurasun dimanapun tempat berada ya. Nah itu suatu peringatan ya, bahwa makhluk-makhluk seperti itu tuh ada, memang benar ada. Jadi kita harus bersopan santun di alam, apalagi di hutan ini ya, dimanapun lah sebenarnya ada. Itu suatu peringatan untuk memperingati si bapak itu memang terlalu apa ya, fanatik ya, diomongnya apa ya, terlalu kayak menantang juga. Makanya itu akibatnya seperti itu. Tapi alhamdulillah si ini udah tahu, udah dikasih masukan, akhirnya ya itu udah apa ya, udah nggak mau mengulangi lagi lah intinya. Nah kita sekarang udah tahu kerajaan di sini, memang di sini ada kerajaan harimau di sini. Nah kita cek apakah ada yang mengganggu di sini lagi. Kemarin ada sosok apa yang mengganggu? Kayak seperti terakhir kayak di sini. Suara. Tadi suara. Suara apa ya? Suara seperti tuh. Dengar nggak? Dengar nggak kamera? Saya rasakan di sini. Ush. Tadi suaranya seperti jauh. Biasanya kalau suaranya itu jauh, itu dekat. Tapi kalau suaranya besar kayak seperti di telinga, biasanya itu suaranya jauh, sosoknya jauh. Biasanya yang saya amatin ya, itu menurut saya, tapi nggak tahu menurut pemirsa ya, sobat. Ush. Saya di sini saya merasakan energi di sini ya. Entah energi apa. Ush. Ini malah menyerang ya. Mohon maaf, kenapa Anda menyerang ya? Ketika saya berjalan di sini tadi ada sosok, kayak sosok seperti ini ya. Ini sepertinya musuh, tapi musuh harimau, tapi ini tidak mampu melawannya ini ternyata. Ini energinya sangat mengganggu ya. Emang energinya besar, tetapi ini negatif. Kita kunci aja. Dia tidak bisa kemana-mana ya, sudah kita kunci dan dia tidak bisa menyerang. Nah ini ada sosok seperti apa ya, kayak siluman, tapi kepalanya itu kayak serigala di sini. Nih, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kita udah kunci di sini. Katanya lepaskan aku. Kita tanya. Nah, ketika saya tanya di sini sosok ini, apakah Anda pernah mengganggu manusia?
Ternyata dia udah banyak mengganggu manusia. Kalau pengakuan dia, karena si manusianya itu memang pertama memang sombong, tidak tahu bertata krama. Nah, bangsa seperti ini aja tahu ya bahwa manusia yang tidak bertata krama, tidak mengakui keberadaan makhluk-makhluk seperti ini, maka dia menyerang. Dia lebih ganas ya ternyata. Tetapi sosok ini tidak mampu menyerang orang-orang yang memang kuat. Kuat dalam arti kuat apa? Kuat dalam arti kuat seperti beribadah, seperti zikir, selalu bersolawat. Itu mereka tidak bisa menembus ya. Dia yang bisa menembus hanya orang-orang yang lemah gitu. Lemah apa gitu? Dia kayaknya menyerangnya seperti apa ya? Kalau orang yang sombong itu kan orang sombong, yang orang yang berperilaku tidak baik itu, dia sangat mudah. Karena apa? Kayak auranya itu gelap sekali, maka dia mudah untuk dimasukin dengan sosok-sosok seperti ini yang negatif ini ya. Oh, rupanya dia memanggil bala bantuan dari sana tuh. Saya mendengar. Nah, sepertinya dia ketika dia kayak seperti terikat, dia masih bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa seperti dia, seperti minta tolong, ada sinyal gitu. Dia memancarkan sinyal untuk membantu dia, bala bantuan dia. Tadi sudah saya pagerin supaya tidak bisa kesini, dan supaya ngeblok gitu. Kita blok dulu sinyalnya itu supaya tidak ada yang datang. Tadi memang saya rasakan emang masih jauh tadi, cuman kerasa ya sinyalnya itu tertangkap. Sinyal yang dari siluman ini, ketika dia seperti terkurung, dia memancarkan sinyal ke atas untuk meminta bantuan ya pada kerajaan-kerajaan lain. Untung udah saya blok, udah saya kurung dulu. Jika kamu tidak mengganggu, maka saya lepaskan. Tapi ini sudah Allah. Oh, beneran ya, saya seperti dijatuh ya ketika saya tepuk. Tadi ketika saya ini kurungannya itu masih mau terlepas, jadi ini kurang kuat ya, hanya sementara, bersifat sementara. Kita akan patenkan supaya tidak bisa kemana-mana dan supaya tidak mengganggu. Kita patenkan, kita kuatkan ya kurungannya. Tadi sepertinya udah mau lepas ya. Kita patenkan dulu. Sampai terjatuh ya, biasa ya. Cir. Allah. Alhamdulillah kita sudah patenkan di sini. Cuman dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa macam-macam ya. Kita netralisir dulu wilayah-wilayah ini. Kita cek dulu sebelumnya ya, apakah memang ada yang terbesar lagi.
Jadi tadi ketika saya cek memang ada ya energi-energi negatif yang belum terlalu besar ya. Kalau ini tadi udah kayak besar banget ini. Itu untung sudah kita amankan, dan kita cek tadi tidak ada yang besar lagi, hanya segerintir. Jadi energinya tuh emang sih kalau energi yang itu seperti kecil, tapi kalau kecil juga kalau orang-orang yang awam mah mungkin takut ya, bisa jadi. Tapi sebelum itu kita netralisir dulu biar aman tempat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayna sama nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma kana sahibatan wala walada wa annahu kana yakulu safi'una 'ala Allahi syatata wa anna lana lan takuna al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Alhamdulillahirrabbilalamin, tempat ini sudah kita netralisir. Mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa lagi. Jadi kesimpulannya ya, jadi kita dimanapun kita berpijak atau kita mau kemana, ke hutan atau tempat-tempat yang memang angker ya, kita sebaiknya permisi dulu. Permisi, kita bertatah nama dengan baik, kita menjaga lisan kita. Nah, bangsa seperti itu kalau kita sembarangan, dia malah lebih apa ya, lebih marah gitu ya, malah bisa-bisa kita apa ya, itu diikutin masuk. Nah, itu sangat membahayakan. Makanya ketika kita pergi ke tempat daerah, sebaiknya kita berdoa. Kita sudah berdoa, kita sudah berada di situ, kita permisi sama yang tidak terlihat. Kalau kita ada sesuatu yang kurang baik, dan mohon maaf, karena memang kita tidak bisa melihat bangsa mereka bisa melihat kita. Jadi kita tata krama yang baik dan jaga lisan kita, jaga kelakuan kita di wilayah-wilayah seperti hutan, seperti apa, tempat-tempat angker, seperti di sungai, dimanapun tempat ya. Karena kan kita tidak tahu bangsa seperti itu kan tinggalnya ya seperti di pohon, di batu, seperti di manapun tempat. Jadi kita harus bertata krama dengan baik, jaga lisan dan kelakuan kita. Oke, mungkin cukup malam ini penelusuran kita yang tadi ya. Memang di sini ada kerajaan seperti harimau ya. Tetapi memang kerajaan harimau ini tidak sembarangan ditemuin. Memang harus ada emang yang terpenting-penting saja. Kalau hanya ingin tahu, yaitu kerajaannya seperti itu, berada di situ tadi, pintu gerbangnya ada di situ. Dan tadi yang jaga itu 3 lapis pintu ya. Yang pertama seperti apa, harimau warna kuning. Jadi yang kedua lagi seperti kuning, cuman agak beda ya pakaiannya itu ya, seperti prajurit. Terus yang ketiga, pintu ketiga itu seperti harimau warna hitam tapi besar, ada 2. Terus yang terakhir baru ketemu dengan rajanya. Tetapi tadi saya hanya bisa menembus sampai yang hitam ya, dikarenakan karena saya ingin tahu saja di situ, tapi tidak diperbolehkan. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Mungkin cukup di sini aja ya. Penelusuran kita di sini.
Jangan lupa di like, komen, dan subrek, dan di share ya. Jangan lupa ya. Saya tunggu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih telah mendukung channel saya dan mensupport saya supaya supaya tambah semangat lagi kita penelusuran dimanapun. Mungkin untuk itu terima kasih ya sobat-sobat yang telah menonton saya. Terima kasih banyak. Semoga dalam lindungan Allah, semoga selalu diberi kesehatan jasmani atau rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.